Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisa Aja. Alhamdulillah kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi video yang ditolak pada saat mengajukan monetize. Ya, alasan penolakan tersebut karena dianggap sebagai konten berulang. Nah, di sini di channel Bisa Aja ini channel yang baru yang saya pakai untuk pembelajaran. Di beberapa channel saya ada satu yang terkena dismount. Salah satunya adalah channel BMS 86 ya. Nah, pada saat itu channel ini saya bangun untuk komunitas kicau mania. Saya membuat video-video itu dari hasil rekaman burung. Nah, dianggap oleh tim YouTube salah satu konten berulang. Nah, ini saat itu tanggal 14 Oktober saya mengajukan monetisasi, ditolak karena dianggap mengupload video yang dari pihak orang lain ya. Terus kemudian dianggap ini pengulangan. Nah, sementara saya sendiri tidak yakin bahwa video saya ini adalah video pengulangan karena pada saat saya membuat video itu adalah video pribadi saya yang saya ambil dan saya rekam dari satu burung ya, dari satu burung, kemudian saya gabungkan dengan beberapa burung dan saya ganti halamannya atau ganti gambarnya. Nah, kemudian setelah ditolak saya diminta untuk mengajukan banding. Nah, pada saat mengajukan banding saya pun masih ditolak lagi, yaitu saya pada tanggal berapa ini? 15 Oktober ya, 14 Oktober. Nah, kesalahan saya pada saat mengajukan banding di situ tidak diizinkan untuk menghapus satu video atau lebih ya. Jadi pada saat mengajukan banding jangan sampai ada video yang akan diajukan atau konten dalam konten tersebut ada yang dihapus. Nah, pada saat dihapus satu video pun itu langsung ditolak ya, tidak akan diperiksa. Nah, kemudian diberi waktu sampai tanggal 13 November, artinya 1 bulan nih. Nah, 1 bulan kemudian saya coba perbarui ya, saya upload beberapa video baru lagi seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya video-video yang saya buat di sini. Nah, ini hasil rekaman sendiri. Saya buat seori mungkin, hanya menambahkan judul gitu ya. Tidak ada tambahan yang lain, edit-editan tidak ada. Saya masih berpikir ini tidak ada pengulangan konten gitu. Nah, ternyata pada saat mengajukan yang ketiga kalinya itu pun ditolak kembali. Nah, ini tidak disetujuin, masih dianggap konten berulang. Nah, saya masih tidak menyerah dari sini. Kemudian saya berpikir kembali bagaimana cara banding yang benar dan sesuai dengan permintaan dari YouTube ya. Nah, itu ternyata banding di sini ketika kita mengajukan banding atas respon penangguhan channel yang kita ajukan, nah itu video harus berupa video saja tanpa info banding apapun yang di bagian deskripsi. Kemudian berdurasi kurang lebih dari 5 menit. Artinya kita harus merekam video sendiri menjelaskan tentang channel kita, kemudian pemilik channel ya. Dan video tersebut diupload statusnya tidak publik. Ya, diupload ke channel yang akan diajukan banding. Kemudian dinarasikan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini saya karena bahasa Inggrisnya kurang bisa, saya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah malam saya ajukan, paginya ternyata langsung disetujui dan lolos monet. Nah, ini. Nah, syarat-syarat yang harus dilakukan apa? Mencantumkan URL yang ada dalam 30 detik pertama, kemudian membaca program kebijakan, fokus, mefokuskan pada pembahasan channel, dan memberikan contoh visual terkait membuat konten. Nah, jadi pertama saya jelaskan
di video tersebut bahwa saya atas nama A kemudian sebagai pemilik channel tersebut, dan channel tersebut berhubungan dengan apa, kegiatan apa. Nah, itu sudah saya jelasin. Kemudian saya jelasin juga bagaimana cara saya mengambil gambar dan mengeditnya. Nah, ketika saya sudah buat penjelasan seperti itu, kemudian saya ajukan, nah, ternyata langsung diterima oleh pihak YouTube. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, saat ini, ya ini masih baru ya, belum ada penghasilan. Ini sudah diterima. Nah, ini notifikasi penting, respon atas banding ya terbaru Anda berhasil. Ini dapat memonetasi video. Ini pada tanggal 15 November. Saya bikin video ini pada tanggal 17 November. Nah, ini yang sebelumnya tanggal 14 ini sempat ditolak ya. 14 ditolak, malam saya siang langsung saya bikin video banding, saya ajukan, paginya langsung diterima. Nah, seperti itu. Nah, video bandingnya ini ada saya buatkan modelnya seperti ini. Ya, saya lihat di konten. Nih, video banding channel YouTube BMS86. Nah, ini tidak publik ya. Artinya di sini hanya ada tim YouTube yang bisa nonton video ini. Tidak diberikan ke orang lain. Nah, nanti contoh video bandingnya saya sertakan pada bagian video ini. Ya, intinya apa? Intinya dalam membuat konten ya, apapun itu sebisa mungkin kita harus berbuat ori ya, milik kita sendiri, karena YouTube yang sekarang algoritmanya makin kuat ya. Kita salah sedikit ya bisa kesenggol. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena sekarang banyak pemain YouTube ya, pemula banyak yang sudah bisa di YouTube ya, sudah banyak yang menggunakan YouTube, makanya mungkin persaingan itu lebih ketat, dan tentunya juga syarat-syarat yang diajukan oleh YouTube lebih berat. Nah, kemudian usahakan tidak membuat atau mengambil konten orang lain kemudian kita upload di YouTube kita. Berikutnya, ketika kita membuat video ya, usahakan jangan membuat video yang diputar berkali-kali ya dalam bentuk satu video. Artinya misalkan kita ngambil satu video kemudian kita putar 3-4 kali sampai durasi 30 menit. Nah, itu kemungkinan besar bisa jadi konten berulang juga. Nah, ya, seperti itu pembahasan bagaimana cara mengatasi banding channel YouTube yang ditolak oleh YouTube pada saat monetisasi. Ya, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim YouTube, perkenalkan nama saya Supriyono. Saya sebagai pemilik channel BMS86. BMS86 adalah channel yang saya buat yang nantinya akan saya gunakan untuk informasi tentang kicau mania, peternakan burung, kemudian perkembangan burung dan habitat-habitat burung yang ada di sekitar lingkungan saya. Kemudian juga dokumentasi mengenai perlombaan, dan tentunya informasi lebih banyak seputar kicau mania atau seputar habitat burung. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya jika dalam video-video yang saya bagikan ada konten-konten yang melanggar komunitas pedoman YouTube. Berikut saya gambarkan bagaimana saya mengambil video-video burung dan cara mengeditnya. Nah, ini adalah burung-burung yang ada di channel BMS86 yang sering saya rekam. Kemudian ada beberapa burungnya sudah terjual. Nah, seperti ini. Kemudian alat perekamnya sendiri saya menggunakan kamera handphone, juga menggunakan kamera digital yang biasanya saya standbykan pada posisi dekat burung. Kemudian pada saat burung bunyi, nah itu saya rekam. Kemudian video tersebut saya edit, saya ambil beberapa suara, kemudian saya kombinasikan. Dan saya mohon bimbingannya tim YouTube bagaimana
yang dimaksud dengan konten berulang yang ada di channel saya, karena suara burung ini untuk spesies tertentu biasanya sama ya. Di video saya, semua video saya edit sendiri dan saya buat sendiri. Saya ambil dari rekaman video burung-burung yang saya miliki, dan juga ada burung-burung dari teman-teman ya yang saya kunjungin, kemudian saya ambil suara dan videonya, saya edit, kemudian saya buat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tontonan yang menarik. Untuk editornya sendiri saya menggunakan aplikasi KineMaster. Saya buat seperti ini, saya pilih rasio terbaiknya, kemudian saya ambil beberapa video yang sudah saya rekam, kemudian saya ambil poin-poin atau video-video terbaik dan beberapa suara dari video tersebut. Kadang saya potong, saya pindahkan, saya majukan dan saya mundurkan. Nah, saya berikan di tempat terbaik. Terkadang juga saya kombinasikan tidak hanya satu jenis burung, lebih dari satu. Kemudian saya berikan judul yang menarik atau identitas burung seperti nama burung, kemudian pemilik, peternaknya siapa, itu saya tambahkan di dalam video tersebut. Nah, kemudian jika itu sudah saya rasa cukup bagus, maka ini yang hasilnya saya posting atau saya upload di YouTube BMS 86. Nah, untuk suara burung ini hampir mirip-mirip ya. Apakah ini yang disebut konten berulang? Karena video saya murni ngambil dari suara burung yang saya miliki dan beberapa teman-teman yang saya kunjungin. Nah, itulah sekilas tentang channel BMS 86, burung dan bagaimana cara mengeditnya, kemudian burung-burung mana yang saya ambil, seperti itu singkat ceritanya. Dan besar harapan saya video banding ini bisa diterima dan mengizinkan saya untuk bergabung di program YouTube partnernya ya. Dan tak lupa saya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dalam melakukan pembuatan video, posting, dan tentunya yang merugikan pihak YouTube atau pihak manapun. Tentunya saya juga sendiri pribadi akan menjadi atau mengoreksi diri sendiri agar menjadi lebih baik. Dan terima kasih banyak untuk tim YouTube. Semoga video banding ini dapat diterima. Terima kasih.